Ya gitu. Heeh, kuatannya beak gitu. Terus bisa coba menghubungkan gitu bang. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tadi Pak, mohon maaf tadi iya terkendala nggak apa-apa ada nggak apa-apa. sedikit gangguan jaringan. Heeh, heeh. Oke, Ya, mungkin lanjut tadi aja ya. ya lanjut lagi Pak, mohon Ya, maaf. jadi saya simpulin aja ya berarti tadi ya. Jadi intinya gini, jadi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita seperti apa? Satu, yang harus diingat ya, bahwa adalah Allah itu sudah menciptakan tubuh kita itu fi ahsani taqwim. Jadi dengan proses yang sebaik-baiknya. Jadi ya di dunia ini Allah juga tahu bakal ada virus, ada bakteri, ada segala macam gitu ya. Dan tubuh kita itu nggak lemah. Jadi tubuh kita itu punya sistem kekebalannya sendiri yang kalau kita kelola dengan baik, insya Allah juga ya bisa ya gitu menahan pada batas tertentu tentu ya gitu ya. Makanya tetap vaksinasi dan upaya pencegahan lain tetap dikerjakan. Nah, jadi caranya seperti apa untuk meningkatkan imunitas? Satu, yang pertama kita mulai dari hari itu kan sebetulnya bukan mulai dari pagi ya, tapi dari malam sebenarnya. Jadi mulai dengan tidur yang berkualitas. Jadi kalau bisa teman-teman usahakan tidur berkualitas. Ini juga kalau dibahas bisa panjang gitu ya, karena kualitas tidur tuh bisa ada macam-macam. Apalagi kalau sekarang pada pakai smartwatch gitu ya, ketahuan kapan light sleep, kapan deep sleep, kapan tidur REM dan segala macam ya. Jadi gold standarnya yang penting coba tidur itu kira-kira 7 jam sehari. Hitungan 7 jam tuh dari mana? Karena ada penelitiannya minimal kebutuhan tidur kita itu adalah sekitar 20 sampai 30 menit per jam kita terbangun. Jadi ibaratnya kalau pas siang itu kita kebangun apa namanya antara berapa tuh? Berarti 16 jam ya. Ya Ya. berarti sepertiga sampai separohnya kita harus tidur gitu. Karena itu yang dibutuhkan waktu untuk badan kita tuh merecovery gitu. Itu dasarnya kenapa kita butuh waktu kira-kira 7 jam atau 8 jam ya. Kalau anak-anak malah lebih banyak lagi gitu. Yang kedua, pas kita bangun, upayakan banyak aktivitas fisik dan terpapar cahaya alami pas di siang hari. Jadi kalau saya sih nggak menyarankan harus berjemur dan segala macam ya, karena kalau berjemur mah dalam tanda kutip ya, buat saya menyengaja waktu untuk berjemur tuh buang-buang waktu gitu. Masa cuma diem duduk begitu ya, dapat panasan Iya. dan segala macam. Jadi mendingan aktif sekalian di luar gitu ya. Ya kalau misalkan pengen pakai masker ya berarti pakai masker sambil jalan aja gitu. Jadi secara aktivitas fisiknya ada, terpapar sinar mataharinya juga gitu. Karena ini penting buat yang tadi saya bilang, ritme sirkadian dari tubuh kita. Karena ritme sirkadian itu sensornya yang paling utama ada di mata. Mata kita itu sensitif terhadap cahaya biru. Itu menandakan bahwa, oh ini siang hari. Semua sel-sel tubuh, semua organ tuh harus aktif gitu. Makanya kalau Kang Alif lihat ya, di HP-HP zaman sekarang, di laptop, ada namanya blue light filter. Apa tuh? Iya, Jadi saya waktu pernah pakai lagi gitu. maghrib ke sana, itu kan langsung jadi kuning kan gitu ya. Jadi Hmm. mata kita itu dia ada satu pigmen, dia kalau sama sinar warna oranye, warna kuning, dia nggak sensitif gitu. Tapi terhadap sinar biru, dia sensitif, jadi bikin bangun, bikin seger gitu ya. Jadi pas siang hari, usahakan terpapar banyak sinar matahari, selain memang tadi sensor ke mata, juga ke kulit, yang mengubah provitamin D jadi vitamin D, ya. Itu yang Hmm. banyak dibicarakan sekarang. Terus yang paling penting juga adalah masalah makan yang tadi. Gimana caranya kita supaya tidak kelebihan kadar lemak tubuh. Yang harus diingat, yang paling pertama ya menurut saya ya, bahwa jangan berpikir yang bikin lemak itu adalah lemak. Hmm. Direnungkan dulu nih. Yang bikin lemak itu adalah kelebihan gula, kelebihan karbohidrat. Jadi lemak tuh nggak bikin lemak. Jadi yang
diubah menjadi lemak itu sebagian besarnya adalah karbohidrat, sangu ya, sangu, minuman manis, apa boba dan segala macam ya. Itu kalau kelebihan itu yang diubah dalam bentuk lemak dan jadi lemak-lemak tubuh gitu. Jadi itu yang sebetulnya kelebihan. Jadi satu dari sisi jenisnya coba dikurangi makan yang mengandung gula atau karbohidrat sederhana ya. Bukan nggak boleh sama sekali, tapi makin sedikit makin bagus. Terus Hmm. nomor dua, dari sisi waktu makannya itu udah banyak penelitiannya. Kebetulan disertasi saya juga soal itu gitu ya. eh, adalah kita jam makan itu jangan terlalu random, apalagi sampai 24 jam makan terus ya gitu. Jadi maksimal malam itu 3 jam sebelum waktu kita tidur itu teman-teman udah berhenti makan. Minum mas silahkan gitu ya. Karena ketika kita makan, tubuh kita masih harus ngolah lagi, itu hormonnya udah beda lagi gitu. Dan ketika ini rusak ya ritmenya, ya amburadul ke yang lain gitu ya. Maka orang jadi diabetes, jadi penyakit jantung, obesitas dan segala macam. Dan yang terakhir mungkin yang teman-teman juga nggak tahu karena eh, apa namanya sebagian besar nasihatnya apa namanya menurut saya sih sebetulnya nggak terlalu tepat ya, bahwa kalau misalkan tadi ngurangin karbohidrat, terus saya makan apa dong dok gitu ya? Makan prioritaskan produk hewani, daging, ayam, ikan, telur, susu gitu ya. Karena produk hewani itu secara gizi jauh lebih tinggi dan dia dibutuhkan untuk segala proses tubuh termasuk untuk imunitas. Sayur sama buah gimana dok? Mangga aja kalau doyan gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu waktu di compare ya, sayur sama buah sama produk hewani itu gizinya beda jauh. Jadi jauh lebih bergizi produk-produk hewani. Itu kita baru dari jumlahnya doang ya. Belum dari sisi penyerapan gitu. Dari sisi penyerapan juga sama. Sayur buah itu tinggi di angkanya. Tapi waktu kita makan, nggak semuanya terserap. Beda dengan produk hewani. Produk hewani itu hampir 100% keserap. So, jadi beberapa poin itu yang mungkin uh, mudah-mudahan ya dari sini nanti bisa di-share gitu. Jadi bukan normatif gitu, tidur yang cukup, makan bergizi, apalah terus lagi ya. Ya buat saya itu agak sumir gitu ya. Jadi pesan yang ditangkap orang tuh nggak clear gitu. Itu kira-kira Kang Alif. Kurang rinci mungkin ya dokter ya Mm, mm, terhadap mm, mm. kalau misalkan kan karena memang benar tadi kita bicara masalah pola tidur berarti kan mungkin hubungannya ke ritme apa irama tubuh berarti kan kita Mm. berbicara masalah irama tubuh dan lain-lain dan ya mungkin ini benar banyak ilmu yang bisa kita petik dari pagi hari ini gitu dokter ya dan di live Instagram ini. Nah, jadi bisa dibilang kalau misalkan kita tadi berbicara masalah vaksin, masalah pola polemik di masyarakat terhadap vaksinasi seperti apa, terus bagi teman apa, bagi mungkin masyarakat yang nggak mungkin nggak sempat atau mungkin nggak punya kesempatan atau mungkin nggak mau lah bisa dibilang terhadap vaksin. Nah ini alternatifnya setidaknya seperti inilah gitu yang tadi Mm. setidaknya pola makan dibenahi, pola tidur dibenahi dan lain-lain biar ya mungkin ini berpengaruhnya bukan ke COVID saja mungkin dok ya, tapi ke Betul, ya betul. memang kesehatan Semua, tubuh gitu, semua penyakit. Ha. semua tubuh gitu. Penyakit menular maupun penyakit tidak menular eh, isinya sama gitu. Dan ini Hmm. jangan dipandang dalam tanda kutip ecek-ecek ya gitu ya. Ya. Karena gini, penelitian tentang circadian rhythm, irama tubuh, itu dapat Nobel tahun 2017. Nanti cek aja. Hmm. Siap, mantap Makanya itu, dokter mantap. jadi apalagi kalau kita di Unisba ya, itu kan harusnya makin meningkatkan keimanan ya. Bahwa ternyata Iya. Allah itu nggak main-main. Kita doa sebelum tidur apa coba? Kan Bismika Allahumma ahya, wa Bismika amut gitu. Iya. Emangnya kita mati pas lagi tidur? Ternyata Hmm. bukan. Tapi ternyata tadi gen-gen tertentu itu di off saklarnya. Pas kita Hmm. lagi hidup, dinyalain lagi saklarnya sama Allah gitu. Jadi hati, liver, pankreas, usus segala macam itu emang ada on off-nya gitu. Hmm. Nah itu jadi yang mungkin masyarakat kayak ignore ya. Kita selama ini nggak terlalu mementingkan waktu ya gitu. Ya betul Ustaz. Ustaz dokter. Ya Ustadz kan guru, kan saya dosen. Ya. Tabib lah, tabib mungkin saya manggilnya tabib mungkin ya. Iya, Ya, iya. karena memang ya kalau misalkan kita analogikan juga mesin mesin saja kalau misalkan terus-terusan apa pemakaiannya itu tidak sesuai dengan manual booknya ya rusak kan gitu. Mesin saja kan kalau misalkan kita gunakan tidak sesuai dengan manual booknya, terus misalkan misalkan mesin kendaraan gitu bukan kita isi bensin tapi kita isi minyak kayu putih ya rusak dalaman ya kan pasti gitu. Mm-mm. Nah berarti sama juga mungkin tubuh manusia kan kalau memang tidak sesuai yang kita masukkan ke dalam tubuh ya rusak gitu tubuh kita.
Benar. Benar-benar Nah, ini benar. anak teknik cakep nih ya berarti ya analoginya. Ya, Dan yang karena harus mungkin diingat juga ya, Kang Alif ya, kalau ya, misalkan kita nggak biasa merawat mesin itu, akibatnya kan harus servis servis gede kan ya gitu ya. servis Tapi terus kalau servis. biasa servis tiap hari, kecil-kecil, itu artinya kita tidurnya benar-benar, ya servis yang gedenya itu mungkin nggak perlu gitu. Mm-mm. Dan servis gede kan ibaratnya lama ya. Ibaratnya kita Iya, harus masuk rumah sakit, ya jangan sebulan di rumah sakit kan iya, harus di min opname. dzalik gitu. Iya, Iya, betul. Nah, mungkin mohon maaf tadi saya juga mengibaratkan ke mesin karena kan kita anak teknik mungkin lebih iya, masuk betul, betul. analoginya seperti itu mungkin dokter. Benar-benar. Tapi substansinya kita dapat lah. Nah, mungkin ini sedikit untuk teman-teman yang lagi nonton juga barangkali nih kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang paham gitu atau yang mungkin nanya-nanya gitu sehubungan dengan kesehatan yang khususnya di judul hari ini meningkatkan minat masyarakat dalam kegiatan vaksinasi ataupun mungkin beberapa hal yang di luar dari itu cuman masih relevan dengan topik hari ini mungkin bisa langsung ditanyakan di komentar di bawah nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Nah mungkin kita lanjut lagi mungkin dokter sedikit lagi apa namanya diskusi kita hari ini untuk mungkin saya balikin lagi ke apa namanya ke cara lah ya cara. Nah, gimana ya, bisa dibilang untuk melawan lah, melawan COVID-19 khususnya. Nah, itu tuh hormon-hormon apa saja sih yang benar-benar jadi tentara buat ngelawan COVID? Dan kalau misalkan kita kaitkan dengan masyarakat, eh, pola sosial seperti apa yang diperlukan oleh masyarakat agar hormon-hormon ini naik gitu, meningkat? Kalau tadi kan mungkin kita bahas lebih ke arah individu ya mungkin ya Iya dokter ya betul. bagaimana cara kita makan dan segala macam. Nah, mungkin ini kita tarik ke arah generalnya ke pola sosialnya gitu. Ya. Bagaimana masyarakat hidup, bagaimana masyarakat berinteraksi gitu. Agar interaksi-interaksi yang dibangun di masyarakat itu bisa mendukung ke arah hal-hal yang tadi sudah dijelaskan itu mungkin gimana, dokter? Ya, ini bagus juga ya pertanyaannya ya. Meskipun yang masalah hormon tadi berarti lingkupnya individu ya, Kang Alif ya. Kan nggak lebih ke sosialnya ya. Jadi kalau masalah hormon tadi, menurut saya sih itu nggak perlu dijelaskan secara detail ya, karena kayaknya kalau buat awam nggak perlu sedetail itu. Tapi intinya ketika kita menjaga semua circadian rhythmicity tadi, itu Mm-mm. hampir semua hormon dia akan berjalan pada tempatnya masing-masing, gitu ya. Ya yang misalkan insulin yang harusnya ngolah gula ya dia bakal ngolah gula dengan efektif gitu ya. Terus kortisol, hormon stres, dia akan muncul pada saat memang dibutuhkan, bukan terus-terusan gitu ya. Dan yang lain-lain juga sama seperti itu. Nah, kenapa saya sebut dua itu yang paling utama? Karena di kasus COVID itu juga yang paling esensial. Eh, udah cukup banyak penelitian ya yang mengungkapkan bahwa kalau yang tadi saya bilang, kita bicara tentang komorbid, salah satu komorbiditas yang paling bahaya pada kondisi COVID itu kan DM ya, diabetes mellitus, kencing manis. Jadi kadar glukosa darah orang itu tinggi gitu. Kenapa? Nah, beberapa jurnal udah nulis penyebabnya. Karena memang dalam tanda kutip, si virus corona ini, dia ternyata jenis virus yang membutuhkan glukosa buat replikasi, buat memperbanyak diri gitu. Jadi artinya makin tidak terkontrol gula darah kita, maka akan makin banyak jumlah virusnya gitu ya. Yang kalau zaman orang-orang sekarang udah pada tahu namanya CT value gitu-gitu ya. Jadi viral Hmm. load-nya kandungan virus di dalam tubuhnya itu akan makin banyak, proses peradangannya juga makin berat gitu. Makanya itu kenapa penting nih si memaintain kadar gula darah. Yang maintain siapa? Tadi insulin tadi. Kalau kortisol dia hormon stres gitu ya, muncul pada saat-saat yang memang dibutuhkan. Kalau pas lagi nggak dibutuhkan, ya jangan muncul terus-terusan. Karena makin dia muncul terus-terusan, efeknya kemana-mana termasuk ke gula juga sebetulnya. Karena dia merangsang, ya karena kayak tubuh kita aja ya, begitu kita stres kan mekanismenya untuk survive ya. Kita butuh gula lebih nih gitu, untuk misalkan kabur dari kejaran anjing atau apalah dan segala macam ya. Nah itu tubuh kita tuh pinter sebetulnya gitu. Jadi kalau kita maintain tadi circadian rhythm, insya Allah secara individu kita akan lebih sehat, bukan cuma penyakit tidak menular, tapi juga penyakit menular ya, antibodi kita lebih kebal. Nah, yang menarik adalah konteksnya sosial. Ini saya senang banget dengan pertanyaannya, dan saya juga senang kenapa BEM FT bikin pengabdian tentang kesehatan gitu. Karena ini yang harus kita kerjakan, kolaborasi. Jangan silo thinking, jangan mikir tuh cuma dari sisi bidangnya doang gitu ya.
kesehatan lawan ekonomi. Wah, itu saya nggak demen banget dari awal gitu ya. Coba aja nanti googling gitu ya, webinar yang undang saya dan segala macam. Mungkin saya agak dissenting opinion ya. Jadi nakes tapi pro dalam tanda kutip nggak terlalu riuh masalah PSBB gitu. Karena itu Mm-mm. memang upaya yang harus dikerjakan secara terstruktur dan dianalisis benar-benar gitu ya, manfaat mudorotnya gitu. Jadi nggak Mm-mm. segampang itu minta lockdown, nggak segampang itu apalah PPKM dan segala macam lah gitu ya. Karena memang semua harus dilihat secara keseluruhan. Bahkan dari definisi sehat aja, ya, kan kita ultimate-nya ya, misalkan kita mau jadi orang yang sehat. Definisi sehat dari WHO itu yang harus diingat ya, bahasa Inggrisnya itu adalah not merely the absence of disease. Jadi bukan sekedar nggak kena penyakit gitu, Mm-mm. nggak sekedar kena COVID, gampangnya gitu. Iya. Tapi kondisi well-being, kondisi sejahtera, biopsikososial, biologi, secara fisik, mentally, dan socially gitu. Jadi secara biologis, psikis, sama sosial. Bahkan kalau di Kemenkes tuh ditambahin spiritual gitu ya. Jadi Mm-mm. berkualitas tuh harus semuanya gitu. Jadi secara apa namanya, secara sosial, upaya pembatasan dan segala macam itu perlu pada saatnya. Tapi itu juga harus dilakukan secara dengan perhitungan yang matang gitu. Contoh misalkan, apakah WHO pernah menyarankan lockdown? Secara eksplisit sebetulnya tricky ya gitu ya. Karena Iya. WHO sendiri udah nulis sebenarnya pertimbangan buat lockdown, buat nutup wilayah itu harus dilakukan secara hati-hati. Karena dampaknya itu kita nggak tahu gitu sebesar apa ya. Kayak kita Mm. sekarang aja PPKM darurat gitu ya. Emang apa namanya ya, apalagi yang sekarang ya udah kasusnya nggak terlalu melandai gitu ya, yang udah jelas mah pada gulung tikarnya mah kan clear ya gitu ya, yang pakai Iya. bendera putih lah apalah segala macam gitu. Itu menurut saya salah satu dampak dari kebijakan yang agak nggak ditimbang dengan cukup jeli gitu ya. Karena di beberapa negara ada sih yang on off juga gitu ya, yang lockdown, hard lockdown gitu ya, tapi ternyata nggak 2 minggu, nggak 1 bulan gitu ya, tapi cuma 3 hari. Australia misalkan ya, kalau ketemu kasus dia lockdown tapi 3 hari. Jadi Hmm. damage-nya itu nggak segitu besarnya gitu. Jadi apa yang dikerjakan dalam 3 hari? 3 hari semua orang kan di rumah gitu ya, nggak ada aktivitas, otomatis nggak ada penularan dong. Itu Iya. dipastikan benar-benar nggak ada penularan. Nah selama waktu 3 hari itu adalah waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk tracing, nyariin mana yang memang masih kemungkinan ketularan gitu. Jadi nggak kayak kita gitu. Jadi kita Iya. mah disuruh lockdown mah iya gitu ya, actionnya pemerintahnya masih nggak clear nih gitu. Jadi yang diharapkan selama 2 minggu ini sebenarnya apa sih gitu ya? Belum lagi masyarakatnya juga kan nggak disiplin, agak sulit kan gitu ya. Iya, Jadi kalau betul. tahu masyarakatnya nggak disiplin, ya memang harus mikir-mikir lagi buat apalagi ya gitu, buat menerapkan satu kebijakan yang nggak mungkin dikerjakan oleh masyarakat gitu. Iya, Jadi betul. memang harus dipikirin semuanya ya gitu ya. Eh, ya saya sih kalau ekstrimnya ya, saya lebih seneng cara berpikirnya Swedia kalau teman-teman tahu ya. Swedia itu dari awal nggak pernah lockdown. Tapi Mm-mm. bukan berarti kita harus mencontoh itu gitu ya. Tapi Betul. yang harus kita contoh itu adalah dia itu pikirkan semuanya gitu. Bahkan sekarang Mm. WHO aja contoh misalkan. Kita yang sampai sekarang tutup terus nggak pernah buka apa Kang Alif? Apa kena gimana? Dokter? Yang dari awal pandemi nggak pernah dibuka. Heeh. Nggak pernah dibuka. Heeh. Itu Mall kan buka tutup. ya mau buka tutup. Heeh. Kerja buka tutup, kadang WFH 100%, 50% dan segala macam. Apa yang tutup Kampus. terus? Nah, pendidikan kan gitu ya. Ya, pendidikan. Iya, pendidikan gitu. Dan kalau teman-teman lihat ke dokumen asli di WHO, bahkan sampai level itu kan WHO bagi 0 sampai 4 ya. Bahkan Ya. sampai di level 4 sekalipun, itu pedomannya nulis secara jelas gitu. Bahwa penutupan sekolah, terutama yang primary, terutama yang anak-anak kecil, itu harus benar-benar ditimbang, boleh ditutup kalau nggak ada alternatif lain. Hmm. Beda banget kan sama kita kan gitu ya. Tidak ilah apalah segala Iya, macam yang nyaranin, ayo lindungi anak-anak dan segala macam gitu. iya, Jadi benar. yang dipikir tuh cuman sekedar hidupnya doang. Bener gak? Mm-mm. Betul, Tapi betul. kualitas hidupnya tidak dipedulikan gitu. Jadi kalau kata siapa tuh, saya nggak tahu ya siapa yang pertama kali ngomong ya, tapi saya dengernya dari podcastnya Deddy Corbuzier aja misalnya ya, bahwa COVID ini bukan cuma membunuh manusia, yang lebih parah adalah membunuh kemanusiaan. Karena kita Betul. jadi kayak masing-masing tuh egois gitu ya, nakes, egois, bahwa yang penting beban rumah sakit nggak penuh gitu ya, udah Mm-mm. teriak-teriak lockdown terus gitu. Orang yang di pasar juga egois, yang penting saya mau jualan gitu.
Nah, Iya. jadi apa society kita gitu ya, kehidupan kita sebagai masyarakatnya agak nggak kompak gitu ya. Gitu. Iya. Jadi menurut saya memang harus dilihat jalan tengahnya. Terus ya upaya-upaya yang udah ada yang mangga kalau misalkan dinilai efektif gitu ya. Tapi yang paling utama kalau kata saya memperlakukan wabah ini ya secara proporsional, nggak berlebihan. Ini kan kita karena berlebihannya itu ya mungkin yang banyak dikritisi orang. Penyakitnya mah ada gitu. Cuman kalau Hmm. diberitakan setiap hari, vaksin aja misalkan ya, eh, salah satu yang bikin orang nggak mau ya balik lagi ke tema kita aja ya, vaksin. Orang nggak mau, katanya banyak yang efek samping kan. Ada yang Iya. begitu disuntik langsung pingsan gitu ya. Itu benar kejadian atau enggak? Ya mungkin benar gitu. Tapi kalau kita lihat number, kita lihat angka, berapa banyak sih yang kayak begitu gitu. Betul. Yang vaksin baik-baik aja kira-kira diberitakan nggak? Enggak sih. Nah kan Mungkin enggak kurang. gitu ya. Nah gitu. Jadi kita nggak proporsional gitu ngelihat segala sesuatunya gitu ya. Jadi itu dari sisi vaksin. Dari sisi COVID-nya juga sama gitu. Mm-mm. Kalau kita bicara lagi yang tadi saya bilang ya, kita bicara angka aja ya. Meskipun ya kita nggak bisa menafikan juga gitu ya bahwa di antara yang meninggal tuh bukan cuma angka ya kita lihatnya gitu ya, tapi juga dia siapa, kalau keluarga kita rasanya gimana dan segala macam itu pasti kita Ya, pertimbangkan gitu ya. Tapi kalau secara policy kita kan bicara sebagian besar rakyat gitu ya. betul. Coba aja kita lihat, bandingin yang tadi saya bilang, masalah obesitas. Eh, COVID sekarang di Indonesia, angkanya berapa? Paling 3,5 juta ya kalau nggak salah ya. Itu total kasus Ya, ya. kurang lebih. Total kasus aktif yang sekarang masih COVID, kan udah pada sembuh kan. Total kasus Betul. aktif itu dalam tanda kutip, sekarang 550 ribuan, 540 ribu. Bandingkan Hmm. dengan orang-orang obesitas. Ada satu penelitian ya, bahkan ya, yang kalau nilai, kalau dari risetnya Kemenkes, itu kan dia dari berat badan. Hmm. Kalau dari dilihat asli kadar lemaknya, Kang Alif tahu nggak prediksi kira-kira jumlah orang yang obesitas di Indonesia berapa? Yang kadar lemaknya berlebih. Kalau nggak salah saya pernah baca sedikit tentang itu, dokter. Itu Hmm, tahun 2019 kalau nggak salah saya hmm. pernah baca atau 2000 Berapa? atau 2018. Nah, itu Berapa persen? kurang lebih ada oh enggak, waktu itu saya dapat angkanya itu bukan persenan tapi berapa juta gitu, Oh dokter. jumlah. Iya, Berapa jumlahnya. juta? Berapa juta Kang Alif? Tahu Kang Alif? Di atas nggak satuan tapi belasan gitu kalau nggak salah Belasan ya, juta. dokter. Nah, itu angkanya belasan juta ya, pegang ya. Iya. Nah, dari penelitian yang saya baca, orang dewasa yang obesitas, itu dia nggak kelihatan dari fisiknya, tapi kadar lemaknya berlebih. Jadi sebetulnya dia termasuk kategori obesitas. Angkanya di Indonesia itu 70%. Ngeri gak? 70% itu artinya 7 dari 10 ya. Iya. Kita hitung-hitungan bodoh aja ya. Penduduk Heeh. Indonesia 200 juta. 70%-nya artinya berapa? Ya Berarti dua kali 7 ya, seratus eh, empat puluh juta. empat puluh Kebayang nggak? tujuh 40 Yang juta. COVID 500 ribu, yang obes ini 150 juta. Tapi yang 150 juta ini, ada nggak intervensi? Nggak ada Iya kan sih. gitu ya? Benar nggak gitu? Nggak diurusin gitu. Iya. Padahal yang obes-obes ini, begitu kena COVID, ya itu yang jadi fatal kan gitu. Karena tadi Mm. proses peradangan segala macam yang tadi saya jelaskan gitu. Dan itu nggak di-address gitu ya. Dan kalau teman-teman ngikutin beritanya, bulan Februari ya, saya ingat saya ya, Dirjen WHO itu udah bilang sebetulnya, kita sudah melihat data dengan amat jelas dan meyakinkan kaitan antara COVID dan obesitas. Jadi si obesitas ini harus jadi agenda prioritas dari semua negara pasca pandemi. Itu udah di state sama Dr. Tedros ya, Dirjen WHO gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya ya, satu, bahwa kalau konteksnya pandemi ini kita harus ngelihat semuanya gitu ya. Pasti nggak ada yang bisa menyenangkan semua pihak lah gitu ya. Tapi kita harus ingat yang namanya sehat itu adalah punya hidup yang berkualitas. Jadi bukan cuma fisik doang, tapi fisik, mental, sosial, spiritual. Itu harus jalan semuanya. Jadi pemerintah coba mengakomodasi itu. Yang pertama ya. Dari sisi masyarakat, kita coba jangan melihat masalah ini berat sebelah gitu. Jadi proporsional aja gitu ya. Apa namanya, COVID-nya ada gitu ya. Tapi Mm. ketika kita membicarakan itu terus-menerus, bermanfaat nggak buat kesehatan kita, buat Iya. hubungan sosial kita, buat pendidikan kita gitu ya. Kalau nggak terlalu ada manfaatnya ya buat apa dibicarakan terus-menerus gitu ya. Mm. Nah, yang terakhir tadi bahwa dari WHO sendiri udah memesankan gitu ya bahwa kita harus jadikan isu masalah obesitas ini jadi isu prioritas.
karena dia terkait sama semuanya ya coba gitu ya gaya hidup kita kita perbaiki gitu ya. Harusnya jadi momentum sih kalau menurut saya sih ya. Kan dengan Iya. orang berkurang mobilitas dan segala macam, kontrol itu kan sepenuhnya ada di individu ya. Mm-mm. Karena kita omongin soal makan aja ya. Makan kan bukan cuma soal lapar ya, Kang Alif ya. Tapi Iya, kan juga perkara sosial kan gitu ya. Karena kita betul. hangout, nongkrong, apa segala macam, akhirnya makan gitu ya. Tapi karena di sini makannya juga dibatasin, orang jualan aja tetap tutup jam 7 gitu ya. Ya kita Mm-mm. manfaatin aja momentum itu gitu. Buat memang jangan makan sampai larut malam gitu. Itu nggak Mm-mm. sesuai sama fisiologi tubuh kita. Itu kira-kira dari saya kayak. Oke, tapi tadi menarik sih, saya lebih ke arah yang saya lebih gimana ya dokter ya. Saya dapat input baru tentang ya, apa ritme irama tubuh gitu, bahwa bahwa tubuh kita tuh ya memang kebanyakan mungkin ya banyak orang yang hidupnya tuh nokturnal gitu. Benar, Manusia-manusia benar. nokturnal gitu. Benar. Siangnya tidur, malamnya melek Malamnya gitu kan. bangun. Betul. Malah jadi kayak kelelawar gitu kan. Mm-mm. Dan Makhluk-makhluk itu udah nokturnal banyak gitu. Nah. penelitiannya ya. Kalau Mm-mm. misalkan teman-teman cari di jurnal-jurnal kesehatan, di PubMed ya, terutama, itu udah jelas asosiasi hubungan yang sangat erat antara orang yang cenderung pekerjaannya itu kerja shift sama Mm-mm. kesehatan metabolik tadi. Banyak yang sakit jantung, banyak yang diabetes, banyak yang obesitas, dan segala macam. Dan itu Iya. mungkin ya, kalau menurut saya salah satu penyebab, kan kita suka dikritik ini juga, banyak nakes Indonesia yang meninggal kan gitu. Mm-mm. Nah, itu kan jadi pertanyaan gitu ya. Berarti eh, karena saya mikirnya gini, kalau cuma sekedar ketularan, itu bisa jadi dalam tanda kutip dosanya pemerintah. Karena tidak menyediakan perlindungan buat nakes gitu ya. Iya. Entah ngaturnya gimana gitu. Tapi kalau meninggal, meninggal tuh urusan pribadi gitu. Menurut saya Mm-mm. gitu. Karena tadi COVID itu akan jadi berat atau dia cuma jadi OTG atau jadi bergejala ringan, itu tergantung dari kesehatan metaboliknya. Yang tadi vitamin D-nya cukup atau enggak, zinc-nya cukup atau enggak, dia ada proses peradangan kronik atau enggak gitu. Artinya Mm-mm. kan kalau terlalu banyak yang meninggal ya berarti memang pada dasarnya orangnya nggak sehat. Jadi Mm-mm. si COVID itu cuman men-trigger gitu ya, proses peradangannya jadi berat gitu. Jadi Iya, itu harus betul. dievaluasi kalau kata saya. Mm-mm. Jadi ibarat khususnya mungkin apa orang-orang masyarakat yang obes lah gitu ya, yang obesitas, ibarat di tubuhnya tuh udah nyimpen bom lah. Nah, COVID ini tuh Betul, pemantiknya gitu. COVID ini tuh betul ya. detonator gitu ya, dokter. Nah, cakep Detonator ya bomnya betul. gitu. Nah, Tinggal pencet, udah iya wassalam gitu. benar. Nah, Dan ini mungkin ada istilah yang saya pengen teman-teman tahu ya, bahwa orang Asia Pasifik, Asia Selatan itu dikenal dengan istilah namanya TOFI, Kang Alif. TOFI itu tofi. thin outside, fat inside. Jadi luarannya mah kurus, tapi dalamnya Oh. isinya lemak gitu. Itu makanya India kan juga parah ya. India tuh juga Mm-mm. TOFI gitu, terkenal gitu. Kan kalau kita lihat orang India kayak langsing-langsing tinggi gitu ya, Iya, tapi betul. perutnya buncit gitu kelihatannya. Hmm. Jadi emang perbedaan metabolisme antar ras gitu ya, itu yang bikin bikin faktor itu gitu ya. Jadi kita jangan merasa aman kalau misalkan padahal pola hidup gue kok kayaknya amburadul ya, tapi badan bagus-bagus aja gitu. Nah itu jangan Iya, senang dulu, coba dicek kadar lemaknya aman atau enggak. iya. Karena bisa jadi itu bom waktu ya, dokter ya. Betul, betul, Bisa nggak jadi itu ketahuan. bom waktu. Mm-mm. Betul, betul, betul. Nah, mungkin mengingatkan juga buat teman-teman nih, ya diharapkan dengan adanya penjelasan tentang vaksinasi dan alternatif dari vaksin gitu dalam dalam tanda kutip, ya mungkin orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang "Ya, ngapain sih vaksin kan gini-gini gini," ya setidaknya ada alternatif lain ya tadi mungkin yang dijelaskan oleh dokter tentang irama tubuh, yang pola hidup, pola makan dan lain-lain itu mungkin bisa juga diedukasi ke masyarakat yang lain. Jadi mungkin ini juga bisa kita apa kita luruskan semua pemahaman bahwa urgensi hari ini itu bukan hanya sekedar COVID saja gitu, tapi kita juga harus maksudnya bukan hanya orang bukan hanya kita biar nggak ketemu orang biar nggak kena ketularan COVID, tapi lebih dalam dari itu kita juga harus menjaga diri kita ya dokter ya Mm-mm. dari apa namanya dengan cara yang tadi sudah disebutkan olahraga dan segala macam kan gitu meningkatkan imunitas tubuh dari makanan-makanan jenis makanan yang kita makan dan lain-lain gitu. Nah mungkin tadi ada pertanyaan dokter dari mungkin ini ada yang DM ke kami itu Mm-mm. terkait masalah
tempat kerja dokter. Kan mungkin kemarin-kemarin lagi booming ya dokter ya, yang apa namanya statementnya salah satu stand up komedian yang disomasi gitu oleh yang sehingga menyebutkan kata itu tidak boleh. Mungkin dokter di podcastnya Dedi kan yang jadi ODGJ gitu kan dokter ya. Oh ya, Nah, Nah, statement itu kan bisa dibilang menarik gitu, dokter, karena kita tahu sendiri lah, orang-orang yang mohon maaf gitu, orang-orang yang ada di situasi seperti itu, atau mungkin orang-orang yang tidak ODGJ, tapi profesinya di tempat-tempat yang kotor gitu, seperti pengelolaan sampah, kalau boleh disebutkan, atau misalkan hal-hal yang benar-benar rentan gitu terhadap penyakit. Nah, tapi kalau misalkan kita tarik lagi, kayak masuk akal juga gitu statementnya bahwa orang ODGJ ini kok jarang ya kena COVID ya gitu. Malah orang-orang yang hmm. ya bisa dibilang menyuarakan prokes dan segala macam malah mereka yang kena. Tapi kalau Yang kena. orang-orang ini kan dari pola hidup lah kalau misalkan kita mau dibandingin dari aspek mana sih gitu, dari pola hidup, pola Hmm. makan, pola lain-lain kan berantakan gitu bisa dibilang kan. Nah, itu mungkin kira-kira gimana Ustadz, ada penjelasan ilmiah Ustadz lagi Ya, dokter ada penjelasan ilmiahnya nggak sih sebenarnya untuk hal-hal itu? ya. Kalau dari saya sih, ya intinya sih saya nggak bisa jawab ya, karena saya nggak pernah baca penelitiannya gitu. Jadi Mm-mm. kalau asumsi-asumsi ya semua orang sih bebas ya, boleh-boleh Mm-mm. aja gitu ya. Dan dibilang masuk akal atau enggak, banyak hal di dunia ini yang masuk akal, tapi sebetulnya yang nggak berhubungan gitu ya. Jadi gini, Iya. kalau kita di penelitian ya nanti ya teman-teman bikin skripsi ya, kan ada yang namanya hubungan korelasi, ada yang kausasi ya, Mm-mm. kausalitas. Korelasi itu cuma sekedar barengan aja kejadiannya. Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Mm-mm. Contoh, kalau kita cari ya nanti di internet gitu, itu banyak grafik-grafik yang seakan-akan segala sesuatu berhubungan. Misal, saya pernah baca ada hubungan orang yang pengen menghubungkan konsumsi mentega di satu negara sama angka perceraian gitu. Itu grafiknya berhubungan, bagus gitu ya. Tapi apakah artinya kalau kamu nggak mau cerai, jangan banyak-banyak makan mentega? Kan enggak gitu ya. Iya, Karena betul. secara hubungan kausalitasnya ya satu tidak dibuktikan, nomor dua habis itu secara apa istilahnya plausibility ya, perjalanan sebab akibatnya tuh nggak nyambung dan seterusnya lah gitu ya. Jadi kalau yang ODGJ tadi, setahu saya sih, saya pernah nyari secara sekilas nggak sampai dalam gitu ya, tapi nggak ada memang datanya. Jadi yang jelas kalau secara saintifik buktinya nggak ada, kita nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi kalau misalkan mau berhipotesis, ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi bagusnya sih jangan berhenti di situ, coba dibuktikan aja gitu ya. Ada Iya. nggak kaitan dengan yang lain-lain? Tapi kemungkinan biasnya itu banyak gitu. Misalkan satu, kan apa namanya? Ya yang ODGJ kita nggak tahu dia kena COVID atau enggak. Nomor dua, dia kalaupun kena COVID, dia nggak main sosmed, dia nggak wur-wur Iya, nggak mau betul. update status dan segala macam ya. Jadi banyak kemungkinannya sebetulnya gitu ya. Dan tapi yang perlu diingat ya, yang menurut saya penting adalah mau dia kena COVID atau enggak, selama dia nggak ada gejala, dia masih jalan-jalan terus kan. Mm-mm. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat. COVID itu secara statistik 98% ya minimal ya. Angka dunia aja udah 1, sekian angka angka fatalitas ya, angka kematian. Artinya kan hampir 99% itu sembuh. Dan angka yang bergejala itu cuma 20% harusnya secara statistik seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kita ternyata di negara kita dari 100% yang kena COVID yang punya gejala nyampe 40%, ada yang salah nggak kira-kira? Mm-mm. Ada yang salah. Yang error berarti tubuhnya kalau menurut saya ya gitu ya. Karena Iya. harusnya sebagian besar itu gejala nggak bergejala, cuma 20% yang bergejala, itu juga mayoritas gejala ringan. Yang Mm-mm. masuk rumah sakit persentasenya lebih kecil lagi, yang masuk ICU lebih kecil lagi, dan yang meninggal tadi cuma 1% gitu kasarnya. Iya. Statistiknya harusnya seperti itu gitu ya. Tapi kok kita sekarang kolaps gitu. Nah itu yang harusnya jadi pertanyaan gitu kalau menurut saya gitu ya. Ya tadi balik-baliknya kemungkinan ada sesuatu yang hidden nih gitu di badannya orang Indonesia, yaitu si visceral fat tadi yang nggak pernah terdeteksi sebelumnya gitu. Makanya saya sangat menyarankan buat coba dievaluasi gitu ya gitu. Tapi kalau misalkan tadi konteksnya ODGJ, ya itu justru sebetulnya kan membuktikan ya bahwa ya kalaupun dia kena COVID, dia dia kan nggak bilang-bilang aja gitu. Tapi buktinya Iya. dia hidup-hidup aja kan gitu. Iya. Jadi bahwa
memang selama tubuh ya kayaknya orang gila jarang yang obesitas ya. Kan kita kayaknya badannya sterek-sterek ya, ya meskipun nggak Ya. pakai baju gitu ya, kayak Hmm. nggak gemuk-gemuk lah gitu ya. Ya itu mah buat jokes aja ya. Tapi kalau secara saintifiknya, setahu saya nggak ada bukti ilmiahnya sih ya. Hmm. Itu jadi agak agak ya saya nggak bisa jawab lah soal itu ya. Ya dokter, ya mungkin kalau misalkan ditanya asumsi mungkin ya tadi yang seperti disebutkan oleh dokter kali ya, terkait masalah asumsi karena memang karena kalau misalkan kita searching juga kayak nggak ada penelitian tentang ke arah sana Mm-mm. gitu dokter karena Mm-mm. kan Mm-mm. ya mungkin urgensi kali ya kita berbicara masalah urgensi kan urgensinya beda lah untuk mungkin untuk Iya. sekarang itu. Nah kalau tahu memang ada hubungan juga, konsekuensinya apa kan Iya, bingung ya. Gitu. maksudnya Masa manfaat semua yang bisa orang harus diambilnya jadi apa gangguan gitu. jiwa? Iya, masa harus Jadi nggak ada oh ya udah manfaatnya. berarti itu pola hidup yang paling baik gitu kan nggak Iya, gitu juga kan gitu betul, kesimpulannya. betul. Benar. Jadi Mm. manfaatnya pun ya bisa dibilang tidak ada gitu. Ketika sudah Mm-mm. tahu Mm. kan manfaat ininya apa. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir mungkin dokter ya untuk Mm. mengakhiri Mm. ini nanti kesimpulan sebelum nanti kesimpulan. Nah, mungkin ini pertanyaannya seperti ini dokter. Sebentar saya bacain dulu ya. Hmm, nah, mungkin pertanyaannya gini dokter, salah satu upaya untuk melawan virus COVID-19 itu kan mengatur pola jam tidur dan yang tadi yang seperti sudah disebutkan. Ya. Nah, gimana jika ada seorang pegawai nih punya pola jam istirahat yang tidak sesuai karena memang menyesuaikan dengan jam kerja. Karena kan kita tahu ya banyak misalkan di pabrik-pabrik yang ada shift malam gitu ya, Mm-mm. dokter. Mm. Nah, kira-kira nih saran dokter untuk orang-orang yang bisa dibilang kerja di malam hari lah gitu. Itu biar mereka tetap fit tubuhnya biar bisa tetap sehat itu mungkin seperti apa dokter? Ya, itu emang agak tricky ya, karena memang kayak situasinya yang tidak memungkinkan untuk punya siklus yang normal kan gitu ya, Mm-mm. kalau memang kerja shift. Jadi balik lagi ke yang tadi, circadian rhythm itu artinya kan di badan kita itu ada jamnya masing-masing. Dan jam Ya. itu ada dua, ada yang sentral di otak, ada yang istilahnya perifer di setiap organ. Nah, si tuningnya gitu ya, untuk penyesuaian jam itu sensor utamanya ada dua. Yang pertama adalah cahaya, yang tadi saya bilang ya, terutama blue light tadi, cahaya biru dari sinar matahari dan segala macam. Itu sensor menandakan bahwa, oh ini siang, semua tubuh, ayo bangun gitu ya, kasarnya gitu. Yang kedua adalah makanan. Ketika ada makanan masuk, tubuh kita, terutama yang organ-organ di perifer, itu akan mikir bahwa ini siang gitu. Mm-mm. Nah, jadi kalau misalkan dia kerjanya malam hari, kan berarti yang dari sisi cahayanya dia nggak bisa modifikasi ya. Mm-mm. Betul. Jadi karena ya kumaha deui gitu ya, memang udah Ya. malam dia nggak bisa mengatur apa-apa ya udah kerja pas malam hari. Tapi Mm-mm. dia bisa masih memodifikasi makannya gitu. Jadi kalaupun Mm-mm. kebagian shift malam, usahakan jangan ya kalau bisa enggak mah bagus gitu ya. Tapi kalau bisa meminimalisir sedikit mungkin makan pas lagi memang secara normal manusia itu jam lagi tidur. Jadi misalkan Mm-mm. antara jam berapa 10 sampai jam 4 subuh gitu ya atau sampai jam 5 itu kalau bisa sih nggak makan gitu. Jadi eh, puasa gitu ya statusnya gitu Ya. ya. Minum mah enggak gitu ya. Asal nggak ada kalorinya ya. Air Ya. putih, Minum air ngopi, putih. teh hijau apa segala macam itu kan nggak ada kalorinya. Kecuali kalau di gulaan ya, kopinya dikasih Ya. gula, teh dikasih gula dan segala macam. Jadi itu barangkali yang bisa dikerjakan. Tapi kalau untuk istirahatnya segala macam ya apa boleh buat berarti siklusnya kan dibalik. Berarti tidurnya Ya. pas siang sama karena kaidahnya yang tadi saya bilang ya, di setiap 1 jam kita bangun, kita butuh 20 sampai 30 menit waktu badan kita itu untuk recovery, untuk tidur. Mm. Jadi tetap 7 jam sehari, pas malam ya kalau dari sisi cahaya kita nggak bisa modifikasi ya, yang bisa kita modifikasi itu kan dari sisi makanan ya berarti Ya, makanan. usahakan pas shift malam itu kita nggak terlalu banyak makan di situ gitu. Karena itu Mm. yang ngerusak ritme tubuh kita ya. Jadi Mm. hormon-hormon yang tadinya harusnya udah pada istirahat, disuruh kerja lagi, malah nggak beres gitu. Mm. Nah, mungkin kalau untuk persentase gitu, Dok ya. Masalah rasio apa rasio persentasenya
kira-kira lebih besar pola makan pengaruhnya atau pola tidur ke tubuh kita khususnya? Kalau misalkan Eh, dibagi jadi persentase gitu dok. Heeh. Kalau dibagi jadi persentase, yang sebenarnya saya nggak bisa memprediksi secara persis ya. Hmm. Bahkan mungkin saya bisa bilang 50-50. Tapi kalau dari sisi dampaknya, pola tidur itu lebih berdampak secara langsung. Hmm. Contoh aja ya, misalkan teman-teman makan tengah malam, itu besoknya mungkin masih nggak terlalu masalah gitu ya, karena dia berakumulasi baru jadi penyakit kronik. Tapi kalau tidur, coba ya Alif misalkan ya, habis ngerjain tugas begadang sampai malam gitu ya, atau misalkan yang udah punya anak, ngasuh anaknya kan begadang ya, pagi-pagi bangunnya seger gak kira-kira? Nah kan Masih enggak kan linglung gitu ya. mungkin. Nah kan kayak jet lag gitu ya istilahnya Ya. gitu. Nah, jadi kalau pola tidur itu dia dampaknya soalnya dua-duanya gitu. Secara akut dia pas paginya kita udah langsung bermasalah, secara jangka panjang sama hormon-hormon, semua pengaturan tubuh dan segala macam itu juga eh, terganggu gitu ya. Jadi mungkin dampaknya lebih kelihatan lebih awal kalau kita gangguan tidur gitu ya. Bahkan ya lebih penting dari makan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang orang-orang alami yang sekarang ini itu mostly sebetulnya dari pola makan. Karena tadi sensornya tuh eh, yang utama dua tadi ya, dari sinar matahari sama dari makanan yang kita makan. Itu untuk tuning dari jam tubuh kita. Oke, berarti mungkin bisa disebutkan mungkin kalau bicara masalah pengaruh ya dua-duanya sama-sama sangat berpengaruh ya dok ya. Cuman mungkin kita Betul, bicaranya masalah rentang waktunya mungkin ya. betul. Mulai Hmm, kerasanya gitu. hmm, Yang mana? Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dok ya. Mungkin ini menjadi salah satu apa ya, salah satu aktivitas sehari-hari gitu ya bagi masyarakat Indonesia. hmm, Berbicara masalah merokok dok. hmm, Berbicara masalah merokok. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita kaitkan gitu ya, merokok dengan COVID-19 gitu ya, itu hmm. ada kausalitasnya nggak sih dok? Ya, kalau kausalitas sih bukan kausalitas mungkin ya. Kalau kausalitas itu kan penyebab ya. Jadi kalau Ya, kena COVID ya gara-gara terinfeksi virus gitu ya. Bukan ya. gara-gara si rokoknya. Tapi si rokok ini posisinya agak mirip dengan yang obesitas tadi. Karena si Oh, rokok itu bahan-bahan yang kita hirupnya dia itu kan sama merangsang radikal bebas di dalam tubuh. Akhirnya tubuh kita tuh peradangan secara jangka panjang, secara kronik ya. gitu. Jadi kalau misalkan bisa berhenti, ya lebih bagus gitu ya. Kalau enggak, ya coba dikurangin dan segala macam gitu. Mm-mm. Jadi posisinya sih sebetulnya agak-agak mirip, dia memperberat gitu ya. Cuman ya saya sih sebetulnya apa namanya ya ya jelas saya pro buat sebisa mungkin orang nggak ngerokok ya gitu ya. Iya, Cuman betul. eh, cara pendekatannya juga ini yang harus kita pikirkan juga gitu. Karena itu sebetulnya mirip sama kayak ini PPKM gitu. Orang Hmm. dibatasin gitu ya. Kan bukan cuma sekedar dia ketagihan kan gitu. Orang yang rokok di sosioekonomi aja ya kita lihat ya. Karena saya Hmm. cukup baca juga papernya di situ. Itu orang kaya atau orang miskin mayoritas. Yang ngerokok orang miskin dok. Iya, sosioekonomi menengah ke bawah gitu. Mm-mm. Padahal mereka buat beli popok aja susah, buat beli ini susah dan segala macam kan gitu ya logikanya ya. Kan Ya. kita selalu men-challenge, Pak, itu buat beli itu aja bisa gitu. Masa rokoknya dialihin nggak bisa dan segala macam kan gitu. Mm-mm. Tapi kita nggak berempati gitu. Karena bahwa buat orang-orang itu, ya kemewahan hidup yang dia bisa nikmatin itu ngerokok gitu. Jadi sisi antropologinya kita harus timbang gitu ya kalau menurut saya gitu. Jadi memang nggak sesederhana ini mengandung 4.000 bahan kimia berbahaya dan segala Ya, macam gitu ya. Jadi kalau untuk bahayanya saya yakin semua pasti nyadar sih ya. Bahkan ya perokok sekalipun setuju pasti gitu bahwa ya rokok itu setuju bahwa bahaya. itu ada bahaya, ada dampak Heeh. negatif ke tubuh dan segala macam. Cuman untuk lepas dari itu memang agak tricky gitu ya. Caranya pun banyak banyak beda-beda ya. Ada yang nyaranin bertahap, ada yang nyaranin justru lebih efektif sekalian weh gitu ya, diputus Mm-mm. habis itu coba berusaha lah gitu ya untuk nggak ngerokok gitu. Sama Mm-mm. modifikasi lingkungan kan ya, karena mirip sama kayak makan tadi kan, ngerokok kan Iya. juga aktivitas sosial ya gitu. Mm-mm. Makanya kalau di anak sekolah, justru pas lagi zaman liburan kan malah makin nggak ada gitu. Iya. Karena dia diajak ngerokoknya pas sama anak-anak SMP, SMA, sama gengnya Heeh. kan gitu ya. Pas lagi di rumah Iya. mah dia enggak gitu. Jadi perlu memang lebih 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 jauh lagi lah gitu intervensinya. Mm. Gitu. Betul Tapi betul. secara Oke. dampak mirip ya sama yang Ya, obesitas tadi sebetulnya. berarti
kalau misalkan dokter bilang menyebutkan bahwa kalau secara dampak mirip berarti bisa dibilang levelnya itu berada di level yang sama dok ya masalah rokok Ya, dan agak-agak obesitas sama. ya. Heeh, heeh, Ya, heeh. mungkin lebih parah lagi kalau orang udah mau obesitas ngerokok gitu ya mungkin dok ya. Betul, betul. Double Udah gitu gitu lansia malah deh. dia. Hmm. Heeh. Kalau Malah udah apalagi dia double. lansia itu udah tinggal Ya, nunggu. oh, udah Ya, gimana ya parah kasarnya banget ya? itu berarti Ya, dok ya. maksudnya kalau Heeh. lansia kan kita nggak bisa apa-apain ya. Nggak Ya. kumadai, masa Mm. dibalikin umurnya kan nggak bisa gitu. Jadi kalau Iya. lansia itu memang yang harus dilindungi itu. Makanya Mm. harusnya promosinya lebih gencar di lansia buat vaksin. Terus apa? Kan kalau di luar negeri juga di negara maju, yang banyak meninggalnya tuh kan yang kalau di luar negeri kan panti jomponya jalan ya, nursing home ya. Iya. Kan kalau di kita kan masih di rumah-rumah bareng sama anaknya dan segala macam gitu. Mm. Nah, itu emang tantangan sih ya. Sementara yang tadi kita omongin ya, nasehatin lansia teh aduh hesenya gitu. Ya, memang ya sulit mungkin karena mungkin Heeh. terpentok dengan budaya juga mungkin dok ya, Iya, terpentok dengan heeh. budaya di Indonesia karena kan ya Indonesia itu bukan Amerika gitu. Yang Heeh, dimana heeh. freedom country kan kita di sini ada Iya. tata krama dan lain-lain ya. Tapi Heeh. mungkin itu juga jadi tantangan ya buat kita khususnya buat kaum muda gitu, kaum generasi milenial kan disebutnya. Kaum Heeh. generasi milenial untuk bisa menjaga orang tua kita agar tetap sehat dan ya maksudnya itu adalah orang-orang yang kita sayangi gitu dan yang kita Heeh. juga harus peduli dengan mereka semua. Oke, mungkin sudah hampir 90 menit kita bicara Heeh. masalah vaksin-vaksin gini, Dok ya. Mungkin Heeh. untuk dokter sendiri mungkin punya closing statement ya buat teman-teman. Ya. Seperti apa tuh, Dok? Ya, kalau untuk kesimpulan barangkali ya dari diskusi kita yang panjang lebar ini, yang pertama soal vaksinnya itu sendiri, bahwa secara umum ya meskipun kita lihat ada sana sini ada perdebatan ya, insya Allah secara umum vaksin ini bermanfaat. Jadi kalau misalkan kita bisa percaya, ya alhamdulillah dan segeralah divaksin dan prioritaskan yang lansia. Jadi jangan prioritaskan yang muda-muda dulu kalau kata saya, karena itu kan jumlahnya terbatas ya. Kalau kita membolehkan anak buat divaksin dan segala macam, jatah vaksinnya habis duluan buat anak gitu. Jadi sebisa mungkin kita di vaksin gitu ya. Terus Hmm. nomor dua, untuk bisa divaksin itu ada tiga komponen yang harus kita lihat tadi ya, mau, mampu, dan sempat. Dari Hmm. masing-masing orang kita harus assess dia bermasalah di kemauannya kah, atau kesempatannya kah yang nggak ada, atau kemampuannya yang memang nggak ada karena dia punya komorbid yang harus dikontrol dulu. Itu yang kedua. Iya. Yang ketiga, namanya sehat itu bukan sekedar hidup, tapi sejahtera fisik, mental, sosial, dan bahkan spiritual. Jadi Hmm. kesemuanya ini harus diseimbangkan gitu ya. Jadi jangan mikir cuma sekedar nggak kena COVID, tapi kita hidup teh nggak berkualitas gitu ya, hidup ya, nggak ngobrol Hmm. sama orang dan segala macam. Jadi kebijakan juga harusnya diarahkan ke sana. Terus yang keempat, tadi masalah circadian rhythm ya. Coba kalau masalah 3M, 5M atau berapa M lah ya, itu pertahanan dari luar gitu. Yang paling Hmm. penting itu adalah justru kita menjaga supaya tubuh kita ini yang ciptaan Allah udah dibuat dengan sebaik-baiknya, jangan dirusak sendiri gitu ya. Dengan cara Iya. apa? Tadi jangan dihancurin nih circadian rhythm yang udah jelas Allah tanamkan di tubuh kita dengan makannya sembarangan. Pas lagi siang harusnya aktif, malah kita tidur. Pas malam Hmm. harusnya istirahat, malah kita aktif dan segala macam. Jadi tidur 8 jam sehari, banyak aktivitas fisik di luar, makan 3 jam lah ya sebelum tidur, sama coba kurangi gula dan prioritaskan produk-produk hewani gitu. Karena kalau Hmm. coba aja ya baca Quran itu yang disuruh makan tuh binatang semua, binatang ternak apa segala macam ya. Iya. Jadi ya, ya pasti Allah tahu lah ya bahwa memang nilai gizinya tuh lebih bagus gitu Hmm. ya. Nah, terus kalau dari sisi kebijakan barangkali ya, saya ingat ini di Al-Isra ya kalau nggak salah ayat 84 tuh, kul kullu ya'malu ala syakilati farobukum a'lamu biman huwa ahda sabila gitu. Jadi setiap orang itu berbuat sesuai dengan syakilahnya, dengan jalannya masing-masing, dengan perannya masing-masing. Dan Hmm. Allah nanti yang bakal lebih tahu gitu, mana yang benar sesuai dengan jalannya Allah, mana yang enggak. Nah di Hmm. era pandemi ini kita benar-benar nggak tahu strategi yang paling bagus itu apa gitu. Karena Iya. semua negara nggak ada yang punya best practice-nya gitu ya. Dibilang Hmm. berhasil juga enggak juga gitu. Karena misalkan kita bilang Australia, New Zealand aja ya, dibilangnya berhasil nggak ada kasus,
jebol juga ternyata dia begitu ada satu kasus juga outbreak juga tuh pusing juga gitu ya. Iya. Jadi kita nggak tahu nih gitu. Jadi yang penting setiap orang itu nyadar perannya masing-masing. Kita sebagai rakyat coba percayalah sama pemerintah. Meskipun kita nggak dukung gitu ya, beda kubu dan segala macam. Pemerintah tuh bukan dikelola sendirian loh gitu ya. Jadi kalaupun ada yang jahat, ada yang baik juga di situ gitu ya. Jadi Iya. jangan merasa kita harus ngelola semuanya sendiri, negara nggak bisa diharapkan gitu ya. Nah, Hmm. dari sisi sebelahnya pemerintah juga harus gitu ya. Kayak kita lihat sekarang kan pemerintah tuh nggak jarang menyalahkan rakyat kan gitu ya. Masyarakat Hmm. kita kurang disiplin dan segala macam. Itu offside kalau menurut saya gitu ya. Jadi Hmm. harusnya masing-masing tuh ngecek dirinya sendiri. Saya peran sebagai pemerintah. Yang bisa saya optimal lakukan apa gitu ya. Bantuan sosial lah, apalah segala macam. Saya sebagai rakyat yang harus saya lakukan apa gitu ya. Jadi jangan Hmm. menuntut orang lain melakukan sesuatu gitu. Jadi justru kita yang harus mikir kita bisa apa gitu ya. Sesuai dengan tadi Al-Isra 84 tadi gitu ya. Nah, Iya. yang paling penting, yang terakhir barangkali ya, kalau didengerin sama pemerintah, coba punya integritas gitu. Pesan Hmm. yang disampaikan sama apa yang dijalankan itu ya nyambung gitu. Hmm. Jangan seakan-akan dia yang paling kenceng ngomong protokol lah, apa segala macam, giliran foto selfie dia di-upload gitu ya. Giliran PPKM nggak ada empatinya, dia pamer bahwa saya WFH-nya dari Bali lah, saya nonton Hmm. sinetron lah, dikomentarin penegakan hukum. Wah, itu Iya. sangat nggak empati ke rakyat ya kalau menurut saya. Hmm. Jadi poin-poin itu tadi yang menurut saya penting ya. Kalau secara individu yang paling esensial ya tadi ya barangkali ala-ala anak teknik nih gitu ya. Jadi mesin tuh ada on off-nya harus di maintenance dengan baik. Jadi mudah-mudahan bisa Iya. fungsi terus, ada error dikit kita bisa atasi gitu karena Hmm. mesin kita maintain dengan baik. Itu Iya. barangkali ya. Betul. Siap. Turun. Terima kasih dokter atas waktu dan kesempatan yang sudah menemani kita nih dari tadi jam 9 sampai jam sekarang. Mungkin kalau untuk dari yang dokter sampaikan gitu ya ke kita, mungkin dari closing statement tersebut adalah ya bisa dibilang kita juga harus apa ya, kita juga harus mengingat bahwa karakter bangsa kita itu adalah gotong royong ya dokter ya. Jadi kita saling bahu membahu, kita saling tahu oh peranan kita di sini, peranan pemerintah di sini, peranan masyarakat di sini, dan mungkin ini juga bisa jadi input atau insight gitu buat kita sebagai mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa tuh pasti punya peranan gitu terhadap masalah-masalah yang timbul di ini. Nah, insya Allah dengan adanya seperti ini kita apa makin bisa mengidentifikasi kita tuh ternyata ada di peran apa sih, sebenarnya kita berperan sebagai apa gitu untuk mengatasi masalah ini. Paling gitu aja dok, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 10.40 lebih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Dokter Hilmi atas waktu dan eh, kesempatannya. Semoga ilmu yang tadi kita diskusikan bisa menjadi apa referensi dan pandangan baru buat mahasiswa teknik Unisba khususnya. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron atas ilmunya dok. Dan saya doakan semoga dokter dan keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Paling itu saja dok. Terima kasih. Saya tutup. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Ya, nuhun ya. siap. Izin Enggak nih. dokter Ya. hatur nuhun. Enggak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.